Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayat Setiadi, di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu IPA, tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian SBDP, memahami gambar cerita, dan bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Kalian juga bisa menyimak materi ini pada buku siswa halaman 104. Ya, di halaman 104 ini ada gambar ilustrasi di mana ada Pak Bejo di situ yang sudah tua tapi masih kuat mencangkul karena tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Ya. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Ini kalian baca ya. Bagaimana Pak Bejo yang sudah tua tapi memiliki tulang dan otot yang kuat. Nah, otot itu memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot itu merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Ini kita sudah pelajari ya bahwa organ gerak manusia dan hewan itu ada dua, ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Tulang itu organ gerak pasif dan otot organ gerak aktif. Kita lanjut ke halaman 105. Di sini kamu akan belajar mengenai otot. Ya. Kita kalau mengamati aktivitas kita sehari-hari, pada saat memegang sebuah benda, organ tubuh yang paling berperan adalah otot. Nah, otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ya, berkontraksi itu berarti menegang, mengencang ya, sehingga ototnya memendek. Kalau berelaksasi itu mengendor atau memanjang. Nah. Kemudian fungsi otot pada manusia ini ada yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Ini fungsi otot ya pada manusia. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ini tadi sudah dijelaskan pengertiannya dan fungsinya. Kemudian kita ke macam-macam otot manusia. Jadi otot manusia itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, kemudian nanti ada otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Ya, kita bahas dulu tentang otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jadi otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita. Ya. Dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi kita mau memerintahkan atau tidak memerintahkan otak kita, otot polos ini tetap bekerja. Ya, ini gambar contoh dari otot polos. Ciri-cirinya yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Ya, 3 detik sampai 180 detik untuk berkontraksi. Untuk menegangnya atau mengencangnya itu 3 sampai 180 detik. Bentuknya ini adalah gelondong, seperti gelondong ya. Kemudian terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Ototnya ini lambat dan mudah lelah. Dan dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ini ya, letaknya itu biasanya di sekitar perut ini ya. Otot polos ini, usus. Gitu.
Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Iya, ini tadi. Karena dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar, maka tidak diperintah oleh otak. Jadi otak memerintah atau tidak memerintah, ini otot polos tetap bekerja. Ya, paham ya? Ini gambarnya seperti ini, bentuknya dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, menempel pada rangka manusia. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Ini kalau inilah di bawah kesadaran, atas kesadaran manusia. Jadi harus diperintah oleh otak, ya. Otot lurik juga dinamakan otot rangka, ya. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka, maka disebut otot rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling, kayak lurik ya. Selang-seling antara terang dan gelap. Gambarnya ini di halaman 106 ya. Ini ada sisi terang dan sisi gelapnya, lurak-lurik, jadi disebut otot lurik. Nah, ciri-cirinya yang pertama bentuk silinders ya, dengan garis gelap terang. Jadi kalau yang tadi otot polos bentuknya gelondong, ini silinder. Kemudian melekat pada rangka, nempel ya pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Ini yang merintahkan otak. Ya, kalau tadi otot polos bekerja di bawah saraf otonom. Cepat dan mudah lelah. Kalau otot polos tadi lambat dan mudah lelah. Ini cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kalau otot polos kan hanya satu sel. Ini banyak sel ya. Mempunyai pigmen myoglobin. Kemudian yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Inti selnya berada di tepi. Kalau di otot polos tadi di tengah. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Tanpa istirahat atau berhenti. Kalau berhenti berarti kita mati manusianya. Ya. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Jadi ini perpaduan antara dua otot itu tadi, otot polos dan otot lurik. Jadi otot jantung ini perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung itu berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, bentuknya ini, ciri-cirinya gambarnya ini. Ya. Ciri-cirinya otot jantung berbentuk silinder atau silinder ya, memiliki bercabang. Otot jantung terletak pada jantung, letaknya pada jantung. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, ya. Jadi ini bukan, iya, ini di bawah kesadaran manusia. Kemudian yang terakhir bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, ini tentang otot jantung. Jadi ada 3 otot tadi ya. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Itu di halaman 106. Di halaman 107 ini ayo mencoba. Ini tentunya kalian sudah paham lah ya. Ini letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi kalian disuruh menghubungkan dengan garis. Ya, ini kalau otot polos berada di sekitar perut di sini. Nanti garisnya berarti ke sini nih. Kalau otot polos. Kalau otot lurik berada di sekitar lengan sini. Ya, kalau otot jantung ya di sekitar dada di sini, bagian jantung. Gampang ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Tentu sangat penting ya. Perannya otot dalam kehidupan manusia.
Coba kalau bayangkan kalau seandainya kita tidak memiliki otot, tentu kita tidak hidup ya. Apalagi kalau otot jantung gitu ya. Atau otot kita mengalami gangguan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu kita harus selalu merawat tubuh kita ini, otot kita agar selalu bekerja sebagaimana mestinya, menjaga kesehatan, apalagi kita berada di masa pandemi yang belum berakhir juga ini, untuk selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit atau virus. Ya. Selanjutnya halaman 108 untuk ayo berkreasi kita lewati dulu ya yang ini. Kemudian ayo membaca, ini kalian baca ya. Kalian baca. Pak Guru coba bahas masing-masing paragrafnya ya. Ini nanti disuruh menentukan ide pokok. Tapi ini sudah sering ya. Ide pokok pada tingkat SD biasanya itu berada di awal paragraf, kalimat yang berada di awal paragraf. Contohnya ini, untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya itu kan otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, ini kan di kalimat yang pertama. Ini ide pokoknya, atau kalimat utamanya ini. Ya, jadi biasanya untuk tingkat SD, kebanyakan, walaupun tidak selalu, itu berada di awal paragraf, itu menggunakan paragraf deduktif. Nah, di paragraf 1 ini mengenai fungsi otot ya. Fungsinya banyak memang, tapi yang utama adalah untuk bergerak. Fungsi lainnya itu adalah mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Nah, semua fungsi ini dapat dilakukan oleh otot apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan tentunya. Itu paragraf pertama tentang fungsi utama dari otot. Yang kedua, paragraf kedua ini, peran otot ini ya. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja, yang sadar itu tadi. Gerak sengaja itu gerak sadar. Ya, yang membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh yang gerak sadar yaitu berjalan, membungkuk, ya, memutar, memegang dan mengangkat. Itu kan sadar, diperintah oleh otak ya. Kalau paragraf ketiga, tadi selain otot dalam manusia berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja, gerak manusia yang tidak maksudnya ini, kalau di paragraf 2 itu tadi otot itu kan berperan dalam gerakan-gerakan yang sengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu artinya yang terjadi secara otomatis. Contohnya pernapasan. Kalian secara otomatis itu bernapas, ya, pencernaan, ya, dan detak jantung ini tanpa sadar atau tanpa diperintah oleh otak ini bekerja secara otomatis. Itu paragraf ketiga tentang otot yang bekerja dalam gerakan yang tidak disengaja. Kemudian di paragraf keempat, itu otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan, ya. Khususnya otot-otot pada rangka bekerja untuk mendukung tubuh, misalnya ketika duduk dan berdiri. Ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Ya, otot-otot rangka ya. Otot rangka itu berarti otot lurik ya tadi. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Ya, ini tentang otot rangka tadi ya, di paragraf keempat. Untuk paragraf kelima, itu fungsi lain dari otot, yaitu mempertahankan postur tubuh. Membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak.
serta membantu menjaga keseimbangan tubuh. Untuk paragraf terakhir, ini otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Otot itu dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contohnya itu, otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh akan menggigil. Itu respon dari otot ketika suhu tubuhnya menurun. Menggigil itu adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Jadi ketika suhu menurun, jika tubuh mengalami penurunan suhu, itu nanti otot kita akan meresponnya dengan cara menggigil untuk meningkatkan suhu tubuh kita. Ya. Nah, ini 6 paragraf ini sudah ditentukan ide pokoknya. Ini untuk kalian tadi biasanya di kalimat awal pada setiap paragraf. Ini ide pokoknya. Kemudian halaman 110 ini tentang cover ya. Kalian tentu masih ingat pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover. Ini di pembelajaran 2. Kalau di buku siswa halaman 72 kalian nanti ada ini. Sudah pernah ini. Kalian sudah catat juga ya. Untuk siswa kelas 5 SD Negeri 1 Balai Raksa tentunya sudah pernah mencatat ini tentang cover dan unsur-unsurnya. Kalian bisa buka lagi catatan kalian atau di buku siswa halaman 72. Ya. Ada 2 macam desain dalam membuat cover ya. Yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, ini contohnya. Yang kedua desain penuh warna dan gambar. Ini pada jenis yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana itu tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Ini maksudnya seperti itu. Tapi ada juga desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul ya. Gambarnya ada dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna ya. Ini warnanya bervariasi, yang mencolok dan bervariasi. Ini ditulis saja nanti di buku tulis kalian. Halaman 111 dan 112 ini kita lewati saja. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.